mendapatkan syafaat dulu umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad nanti itu paling beda, Pak. Karena apa? Satu-satunya yang berwudu itu adalah umatnya Nabi Muhammad, akan dikenali di akhirat itu min asaril wudu, dari bekas wudunya. Iya. Nah, makanya ini salah satu fadilah wudu. Kalau kita wudu itu jangan dilap dengan handuk, tidak usah, Pak. Iman-iman sayang, karena itu akan menjadi asar wudu di akhirat, akan menjadi bekas wudu kita di akhirat. Rasulullah akan mengenali kita sebagai umatnya itu dari bekas wudu kita. Wajah yang sering dipakai untuk wudu, maka nanti wajahnya akan bersinar. Rambut yang biasa terkena air wudu, rambutnya akan bersinar. Semua bagian tubuh yang biasa untuk nanti wudu itu akan bersinar di akhirat. Itu min asaril wudu, akan mendapatkan syafaat. Makanya sebisa mungkin kalau kita wudu nggak usah dilap air wudunya, karena mengandung fadilah. Salah satunya fadilah ya seperti itu. Keduanya air wudu itu, netesnya air wudu itu juga netesnya dosa-dosa kita. Ketika kita membasuh mulut, kita keluarkan netes airnya, maka mulut kita diampuni dosanya. Kita pernah ngomong jelek, kita pernah memfitnah, kita pernah menghibah, diampuni. Ketika kita membasuh muka, mata kita setiap hari maksiat, melihat sesuatu yang tidak pantas, diampuni karena tetesan air wudhu. Makanya tidak usah dilap, Pak. Tapi tidak usah kemudian juga basah nian. Nah itu, Pak. Ya, ada lagi, Pak? Terakhir ini, Pak. Ini terakhir. Terakhir kali masalah wudhu tadi. Kalau ada yang orang yang lain wudhu tadi apa baca. Ada nyanyian itu, Pak, kalau tidak dilepaskan sah. Sah. Larang orang itu, ini lah niatnya dilepaskan deh. Dilepaskan ucapan kan. Niat itu mahalul niat qalbi. Tempatnya niat itu dalam hati. Kalau tidak dilapatkan, sah, yang penting menghadirkannya di dalam hati. Kalau dilapatkan itu namanya talafut, akan mengingatkan kita saja. Kalau kita lupa, mah itu baik. Tapi yang intinya niat itu dalam hati. Itu aja, Pak. Ya, benar. Kalau anak yang soleh itu pasti laki-laki. Kalau anak yang soleh apa sih? Betina. Jadi ya Ma, ini generalnya saja ya. Yang namanya soleh itu kan artinya baik. Baik itu ada dua macam. Baik di dunia, tiga macam, baik di dunia, baik di akhirat, atau baik dunia akhirat. Ya kita tinggal pilih aja, mau baik di dunia saja, atau baik di akhirat, atau baik di dunia akhirat. Pasti milih yang ketiga, baik dunia akhiratnya dapat. Berarti ini orang yang baik di dunia belum tentu menjadi baik di akhirat. Orang yang menjadi baik di akhirat belum tentu di dunia juga dianggap baik oleh tetangganya, oleh manusia. Tetapi yang kita harapkan ketika kita baik di dunia juga menjadi kebaikan di akhirat. Itu arti soleh, baik. Baik di hadapan Allah terkadang belum tentu kita anggap baik bagi kita. Kita misalkan motor kita hilang, naudzubillah-nya seperti itu. Motor kita hilang, kita anggap baik apa enggak? Di dunia ini kita anggap baik apa enggak? Enggak kata yang bilang alhamdulillah motor aku hilang. Ya enggak? Tetapi boleh jadi itu kebaikan bagi kita di hadapan Allah. Kita motor hilang jadi jalan kaki. Mungkin kalau kita motornya masih ada, kita ngebut balik
tabrakan celaka. Karena kita nggak tahu yang ada di depan kita, satu detik yang akan terjadi nggak tahu. Makanya yang terkadang baik di hadapan Allah kita belum tentu menganggap baik. Baik menurut kita juga belum tentu baik di hadapan Allah. Kita punya uang melimpah banyak itu kita anggap baik atau enggak? Baik atau enggak? Yakin aja kita punya miliaran, punya toko, punya ruko, dagangan laris, istri 4, baik apa enggak? Baik apa enggak menurut kita? Nanti dulu Pak, ayo belum selesai. Baik apa enggak? Baik. Menurut kita baik. Tetapi dengan keadaan seperti itu belum tentu baik di hadapan Allah. Boleh jadi seperti itu yang dinamakan istidraj, yang melalaikan. Nah, makanya yang kita harapkan kalau kita menjadi yang benar-benar soleh, yaitu menjadi orang yang baik bagi kita, menurut orang lain juga baik di hadapan Allah. Ya tentunya nggak keluar dari koridor syariat lah. Kalau ada yang jelek ya kita tinggalkan, kalau ada yang baik kita lakukan. Sederhana seperti itu. Apa harus hafal Al-Quran? Ya enggak haruslah. Maksudnya kalau nanti harus hafal Al-Quran dulu mendapatkan notaben soleh, banyak orang yang tidak soleh nanti. Maksudnya yang penting kita berusaha untuk memperbaiki diri. Setiap hari kita merubah diri menjadi lebih baik. Setiap hari berusaha untuk beribadah. Itu aja. Karena kelas kita kan bukan kelas nabi, kelas kita bukan kelas ulama, bukan kelas sahabat. Yang penting berusaha meninggalkan yang buruk, berusaha menjalankan yang baik. Dah, usaha seperti itu. Apa Pak tadi Pak?